Oke, hello everyone. Kita akan teruskan ya pembahasan soal-soal TOEIC khususnya pada listening comprehension. Tapi sebelumnya silahkan kalian download audio filenya di description box video ini. Kalian akan menemukan link yang akan mengarahkan kalian ke Google Drive. Kalian download dulu di sana untuk audionya, didengarkan dulu, lalu bisa cek soal-soalnya di video ini. Oke? Jadi simak pembahasannya setelah menjawab atau mencoba menjawab pertanyaan dalam video ini. Oke? Silakan di-download dulu karena setelah ini Miss akan menampilkan skripnya ya. Jadi jangan sampai baca skripnya dulu kalau belum mendengarkan audionya. Oke, jika sudah, mari kita mulai ke slide selanjutnya. Pada part ini ada dua orang yang sedang berbincang. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Untuk yang laki-laki, the man, dia bilang, I was wondering if you received the contract from Miss Park. She said last night that she'd fax it here today. Ya, jadi dia bilang, apakah kita sudah menerima kontraknya dari Miss Park? Karena tadi malam beliau itu mengatakan bahwa akan faxnya itu akan datang hari ini. Kemudian si perempuan menjawab, it hasn't arrived yet. Ini mengimplikasikan sebuah pernyataan negatif. Hasn't arrived yet, berarti belum datang. Perhaps, mungkin ya, perhaps we should call her if you don't get it by lunchtime. Kita seharusnya telepon beliau jika kita tidak menerimanya sampai jam makan siang. Lalu dijawab lagi oleh si laki-laki ini, well, it's only 10 o'clock in the morning and she's very reliable. Reliable itu bisa diandalkan. The Seoul office is running so much better since she became the manager. Jadi kantor di Seoul itu menjadi lebih bagus ketika atau sejak Miss Park ini menjadi manajer. Oke, sudah cukup jelas ya untuk isi dari audionya. Sekarang kita lanjut pada pertanyaannya. The first question is, what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh si perempuan? A. Flying to Seoul. Flying itu pergi menggunakan pesawat. Hiring a new manager, jadi merekrut manajer baru. Sending fax, mengirim fax. Making a phone call, telepon. Nah, kita coba kembali pada teks tersebut. Si perempuan itu mengatakan bahwa perhaps we should call her if we don't get it by lunchtime. Mungkin kita seharusnya telepon beliau. Berarti apa yang disarankan oleh si perempuan adalah telepon, making a phone call. So the answer for this question is D, making a phone call. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. When does the conversation take place? Kapan percakapan ini terjadi? Berarti kita harus aware dengan keterangan waktu. Kita kembali lagi ke teksnya. Untuk yang pernyataan pertama dari si laki-laki tidak menyatakan kapan percakapan itu terjadi, tapi dia menyampaikan last night, tadi malam ada Miss Park itu mengatakan akan kirim file, gitu ya. Jadi last night di sini bukanlah waktu kapan percakapan ini terjadi, tapi adalah waktu di mana si laki-laki ini mendengar bahwa Miss Park akan mengirimkan fax. Jadi jangan sampai salah karena ini termasuk jebakan ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua dari si perempuan itu ada keterangan waktu lunchtime. Tapi bukan berarti bahwa percakapan ini terjadi saat jam makan siang. Karena si perempuan bilangnya kita seharusnya telepon Miss Park kalau tidak menerima fax sampai jam makan siang. Berarti kan saat itu belum jam makan siang. Lalu di pernyataan yang ketiga itu tentang ada pernyataan terkait waktu, yaitu it's only 10 o'clock. Nah, inilah yang menjadi jawaban. It is only 10 o'clock in the morning. It is, sekarang berarti saat itu masih jam 10 di pagi hari.
Jadi dari pernyataan bubble yang pertama, bubble yang kedua, bubble yang ketiga, semua ada keterangan waktu. Maka kita jangan sampai terkecoh, harus tahu keterangan waktu di bubble pertama itu menyatakan apa, bubble yang kedua menyatakan apa, dan bubble yang ketiga itu menyatakan apa. Maka dengan pertanyaan when does the conversation take place, jawabannya adalah in the morning. Dibuktikan dengan it is only 10 o'clock in the morning. Okay? So the answer is A. The next question and also the last question, what are the speakers waiting for? Apa yang ditunggu oleh pembicara? Ya ditunggu apa ya gitu ya. Yang pertama ada job application. Dalam audio tersebut tidak membahas sama sekali tentang lamar kerja ya. Kemudian B, a call from a customer. Di audio tersebut menyatakan tentang telepon, a call, making a phone call, tapi bukan dari seorang customer atau pelanggan, bukan ya. Kemudian yang C ada a food delivery. Dalam audio memang disebutkan tentang lunch time, tapi mereka tidak menyatakan tentang pengiriman makanan saat lunch time, itu tidak dibahas. So the answer for this question adalah yang D, a contract. Okay? Itu saja yang dapat Mi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk perbanyak latihan untuk listening. Dan saat mendengarkan audionya itu tangkaplah atau ingatlah kata kunci yang ada pada audio. Jadi ketika kita sudah membaca pertanyaan, kita ingat, oh tadi kata kuncinya A, B, C, begitu ya. Semoga sukses semuanya untuk ujiannya ya, Mas Mbak semuanya. Thank you so much and have a good day.